Oke, dan di depan kalian, di balik kain hitam ini ada sesosok kepala naga. Bukan sesosok ya, tapi sebuah kepala layang-layang naga yang kemarin saya beli, dan ini tidak untuk saya pakai. Namun ada teman yang minta dicarikan, dan kali ini kita akan membahasnya secara detail, seperti apa bentuknya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan, serta kekuatan dan juga dari segi lainnya. Oke, jika bisa kalian lihat di bawah sana adalah kaki dari kursi. Nah, jika ini adalah kaki dari kursi kayu yang standar, maka bisa kalian bayangkan besarnya dari moncong sampai ujung tanduk. Dan di belakang sana ada kepingan yang saya buat, yang nantinya akan dipakai untuk kepala ini. Jadi kepingannya warnanya merah dengan diameter 30 cm, dan langsung saja kita buka seperti apa bentuknya. Dan oke. Wow. Nah, ini adalah penampakannya. Bisa kalian lihat dari samping. Nanti kita akan ulas keseluruhannya. Penampakan atau dari lookingnya, kita lihat sekeren apakah. Dan untuk penampakan sekilasnya sudah cukup memuaskan. Untuk harganya nanti akan saya ulas di belakang, namun kita ulas dulu dari bagian-bagiannya. Nah, kita lihat dari bagian gigi. Nah, gigi ini terbuat dari spons busa PU polyurethane kalau tidak salah, yang biasanya terdapat di bagian dalam kulkas bekas. Kita bisa dapat dari tukang pengepul barang bekas. Ini tinggal dibentuk saja. Untuk cara membuat busa seperti ini saya juga ada videonya, bisa kalian cek di channel saya tentang bagaimana cara membuat busa sendiri untuk membuat bahan gigi layang naga. Nah, jika ini adalah busa PU atau busa kulkas, dan di sini ditambahi spons ati. Nah, ini ukuran sekitar 2 mili, sekitar 2 mili yang dilipat dan digulung. Oke, kita cari sambungannya. Ternyata sambungannya ada di dalam. Oke, sangat rapi ya membuatnya. Nah, ini bekas di lem. Jadi sekedar informasi, busa seperti ini tidak akan meleleh jika terkena lem. Sangat rekomendasi untuk membuat gigi layangan naga. Dan kita ke bagian mata. Mata di sini jika kita perhatikan dengan detail, nah
Ini bahan yang digunakan sama dengan bahan membuat gigi, dan untuk pewarnaan saya bisa katakan menurut saya ini bagus. Untuk dari pewarnaan total menurut saya ini sudah bagus, mengingat harganya juga tidak terlalu mahal. Dan ini tanduknya bisa dilepas katanya, coba kita lepas. Nah, untuk tanduk terbuat dari spons ati sekitar 3 kalau tidak 4 mili, sekitar 3 sampai 4 mili. Kita lihat bagian dalamnya, ternyata tidak dilapisi dulu, hanya bambu, tapi sudah cukup rapi dan bisa kita lihat kerangkanya cukup besar-besar. Pasti ini kuat. Namun yang saya sayangkan adalah pembuatannya menggunakan tali rafia. Bisa kalian lihat. Nah, tali seperti itu jika termakan usia mudah sekali rusak dan bisa saja rangkanya akan lepas. Namun karena ini juga tidak dipakai setiap hari, jadi aman. Kita ke bagian bawah aksesoris. Nah, kalau di bagian bawah ini saya tidak tahu penyebutannya dalam dunia perlayangan naga, bisa dikatakan jenggot atau rambut bawah, tapi saya lebih suka menyebutnya aksesoris saja. Nah, aksesoris pinggir, aksesoris depan, dan aksesoris belakang yang biasa disebut rambut. Untuk bahan pembuatannya terbuat dari spons ati ukuran 3 mm. Pewarnaannya seperti ini, dan karena ini adalah kepala layangan naga yang bukan baru atau sudah pernah dipakai, jadi ada kerusakan. Seperti ini. Dan untuk ke belakang kita masuk ke bagian dalam, yaitu goji atau tali goji. Kita lihat seperti apa. Oke, nah ini yang saya suka, tali gojinya terbuat dari besi atau bukan tali ya, jadi kita sebut goji saja, nggak pakai tali karena bukan tali. Dan nah, rangkanya seperti ini ternyata cukup meyakinkan, cukup rapat pori-pori dari rangka ini. Dan di sini tidak dilem, ternyata belum dikasih lem. Di sini juga belum. Nah, untuk keamanan sebaiknya di sini diberi lem tiap dari talinya seperti ini, agar meskipun talinya putus, rangkanya tidak lepas. Oke, dari keseluruhan ini kepala layangan naga ini berdiameter 40 cm yang nantinya akan mengangkat kepingan 30 cm dengan jumlah 85 keping. Semoga saja kuat. Dan untuk bagian bawah masih polos, tidak apa-apa, sudah cukup keren untuk dipandang. Kita lihat pengecatan dari setiap bagian. Nah, ternyata dia tidak main gradasi, hanya memainkan warna-warna tajam seperti ini, dan proses penggunaan kuas seperti ini. Karena jika menggunakan gradasi, membuatnya dengan proses pengecatan pakai kuas dengan cara seperti ini. Nah,
agar menimbulkan gradasi. Dan di sini kurang bagus tapi juga tidak buruk. Nah, saking tebalnya cat, suaranya jadi seperti plastik. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Berapa harganya? Kepala layangan naga ini saya dapat dengan harga 250.000. Sebenarnya ini sangat murah menurut saya, mengingat saya juga sering membuat kepala untuk layangan naga, namun tidak seperti ini, tapi sama-sama merasakan bagaimana susahnya untuk membuat. Nah, untuk karya seni seperti ini kita tidak bisa mematok harga, tinggal cocok-cocokan saja dengan pemilik serta penjual. Maksud saya pemilik dan yang mau beli. Kalau cocok deal, kalau tidak ya tidak. Apakah dengan harga segitu sudah termasuk bagus? Nah, menurut saya ini sudah sangat bagus. Kebetulan yang punya juga tidak dipakai karena alasan badan atau kepingannya sudah tersangkut di pohon, jadi tidak bisa diselamatkan karena saat mengudarakan di waktu yang angin cukup kencang sehingga tidak terkendali dan akhirnya menyangkut di pohon. Jadi bukan karena keterpaksaan atau semata-mata mencari uang, kepala layangan naga ini dijual. Untuk saran saya, carilah yang seperti itu. Jadi dia sudah pernah diuji coba dan berhasil. Jangan yang baru selesai jadi, belum diuji coba udah kalian beli. Karena ada beberapa kasus kepala naga tidak seimbang sehingga menyebabkan satu set oleng dan akhirnya tidak terkendali. Oke, sampai saat ini sekian dulu dan tunggu saja proses penerbangan pertama dari kepala layangan naga ini. Terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan berbagai tips dan info menarik selanjutnya. Salam dari Tanah Selatan.